Halo sahabat misioner, salam jumpa bersama dengan saya Romo Franciscus Saverius Gunawan. Saya mengharapkan semoga sahabat misioner selalu sehat ceria, selalu berbahagia, bersemangat dan berjiwa misioner tentu saja. Nah, kali ini sobat misioner, kita akan berbicara tentang keterlibatan awam di dalam misi gereja. Kita perlu mengetahui bahwa gereja itu bertumbuh dari kaum awam yang ikut melibatkan diri. Bukan saja hanya kaum rohaniwan atau para imam, dengan kata lain, klerus, melainkan seluruh umat beriman perlu melibatkan diri di dalam misi gereja. Untuk itu, pertama-tama, sahabat misioner, saya mengajak kita semua perlu mengetahui terlebih dahulu gereja. Karena dengan mengetahui apa artinya gereja, maka kita bisa melibatkan diri lebih baik lagi di dalam kehidupan gereja. Oleh karena itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih artinya gereja. Nah, gereja berasal dari kata Yunani yaitu eklesia, atau dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan kahal. Artinya apa? Artinya adalah kumpulan orang-orang atau komunitas untuk berdoa. Maka gereja pertama-tama adalah kumpulan jemaat dari orang-orang yang tentu saja sudah dibaptis, yang disatukan dalam iman sejati yang satu, dalam liturgi dan sakramen-sakramen yang sama. Tentu saja di bawah otoritas paus dan para uskup dalam persekutuan dengan paus sendiri. Jadi ada elemen kebersamaan iman pertama-tama ya. Lalu ada penyembahan dan satu kawanan yang sama. Jadi secara sederhana gereja merupakan perkumpulan orang-orang yang beriman yang telah dibaptis dalam iman yang sama di bawah otoritas paus. Nah, setiap orang yang dibaptis ya, yang disatukan di dalam otoritas paus itu mengambil tugas, yaitu dalam Tritugas Kristus. Tritugas Kristus seperti kita ketahui adalah yang pertama-tama menjadi nabi, yang kedua menjadi imam, dan ketiga menjadi raja. Ya. Dengan pembaptisan, kaum awam dipanggil untuk tugas kerasulan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Kaum awam bekerja sama tentu saja dengan kerasulan hierarki, karena bukan hanya peran kerasulan hierarki, yaitu para imam dan rohaniwan, untuk juga mengemban kewajiban mulia untuk berusaha supaya rencana keselamatan ilahi semakin hari semakin tercapai. Oleh sebab itulah, untuk menghadirkan keselamatan ilahi ini, para kaum awam berperan penting, ya saya katakan penting, dalam menghidupi imamat umum, menghidupi juga kenabiannya, dan juga pengabdian sebagai rajawi. Dengan menghidupi Tritugas Kristus ini, maka secara tidak langsung peran dari kaum awam untuk melibatkan diri di dalam misi gereja itu dapat terlaksana. Nah, semakin setiap orang Katolik mempraktekkan Tritugas Kristus ini, maka gereja akan semakin kuat dan kokoh sehingga dapat menjadi garam dan terang dunia. Berdasarkan Matius 5 ayat 13-14, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia." Sahabat misioner, dengan baptisan inilah maka sudah sejak semula umat beriman ini mempunyai misi untuk menghadirkan keselamatan dengan cara ikut terlibat di dalam misi gereja. Ya, ikut terlibat dalam misi gereja. Dengan menghidupi kaum awam didorong untuk sungguh-sungguh masuk di dalam kehidupan Tritugas Kristus ini. Oleh karena itu kita perlu mengetahui
Apa artinya imam, apa artinya raja, dan apa artinya nabi. Sebagai imam, kaum awam didorong juga untuk menghidupi dan melaksanakan ibadat rohaninya melalui doa-doa dan usaha kerasulan mereka dalam hidup sehari-hari. Salah satu contoh Romo memberikannya, misalnya ikut ambil bagian di dalam sakramen Ekaristi sesering mungkin. Ya, khususnya tentu saja kalau tidak bisa mungkin ya Sabtu Minggu gitu ya. Sabtu Minggu, hari Minggu biasa, hari Minggu raya gitu ya. Ambil bagian. Dan yang kedua adalah sakramen tobat. Karena dengan menerima sakramen tobat secara teratur, maka hidup kita juga dikuduskan. Umat menjadi kudus sama seperti gereja yang adalah kudus. Dan kemudian melakukan devosi-devosi yang ada. Dengan melakukan devosi-devosi yang ada juga kita maka menghidupi kekayaan di dalam gereja Katolik, dalam doa-doa gereja Katolik, dan lain-lain. Itu yang imam. Sebagai nabi, kaum awam ya diangkatnya menjadi saksi dan dibekalinya dengan perasaan iman dan rahmat sabda, supaya dalam kehidupan sehari-hari kaum awam memancar terang Kristus. Apapun panggilan hidup masing-masing, kaum awam seperti misalnya kaum awam dipanggil untuk menghidupi keluarga, yang menjadi peran keluarga, atau bekerja, atau pelajar, dan lain-lain. Panggilan hidup menjadi saksi terang Kristus. Dengan apa? Dengan mewartakan, tentu saja mewartakan Kristus sendiri. Keluarga misalnya, sebagai suami istri, mempunyai panggilan mereka sendiri. Mereka memberi kesaksian iman dan cinta akan Kristus seorang terhadap yang lain. Dan tentu saja menjadi pewarta bagi anak-anak mereka. Jadi memberikan pelajaran iman bagi anak-anak mereka. Sebagai pekerja, mereka yang sibuk dengan urusan keduniawian dapat dan harus menjalankan kegiatan yang berharga untuk mewartakan Injil kepada dunia. Salah satu contohnya apa misalnya? Menghidupi kebenaran di dalam pekerjaan mereka, gitu ya. Jadi kalau yang tidak bermoral dijauhi, gitu ya. Kita harus hidup di dalam hidup moral sebagai kesaksian bagi yang lain. Oleh karena itulah hendaknya para awam dengan tekun berusaha makin mendalami arti kebenaran yang diwahyukan dan sepenuh hati memohon karunia kebijaksanaan dari Allah sendiri. Supaya apa? Supaya bisa menghidupi kenabian dengan sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah sebagai raja. Sebagai raja, tentu saja kaum awam dan kaum beriman wajib mengakui makna sedalam-dalamnya, nilai serta tujuan segenap alam tercipta. Ya ini apa? Seluruh dunia ciptaan ini yang diberikan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, pertama-tama digunakan demi kemuliaan Allah. Dengan cara saling membantu untuk mewujudkan kerajaan Allah dalam hidup sehari-hari. Ya, hidup suci untuk kemuliaan Allah dan saling membantu menolong sesama. Sehingga apa? Tercapailah tujuan keadilan, cinta, dan damai. Itulah sebagai raja, yaitu membantu, memimpin, melayani gitu. Dengan kata lain, jika setiap umat Kristiani dan awam mengambil bagian dalam tri tugas Kristus ini, maka tentu saja tercapailah juga tujuan untuk melibatkan diri dalam misi gereja dan perkembangan gereja. Jadi dengan menghidupi tiga tri tugas Kristus, maka sobat misioner sungguh-sungguh dapat melibatkan diri dalam misi gereja dan perkembangan gereja. Nah, keterlibatan kaum awam dalam misi gereja ini juga disampaikan dalam dokumen gereja, yaitu kerjasama awam dan imam dalam pastoral. Dengan menekankan peran kaum awam dan tertabis, perlu saling bekerja sama. Jadi kaum awam dan kaum tertabis perlu bekerja sama. Kerjasama kaum tertabis dan kaum awam yang memberikan arti sebagai gereja karena kumpulan orang beriman. Jadi pertama-tama kita melihat kembali arti gereja adalah perkumpulan orang beriman. Gereja bukan hanya bangunan, tetapi juga gereja dalam huruf besar G
itu adalah perkumpulan orang beriman yang di dalamnya terdiri tentu saja kaum awam dan juga kaum tertabis, gitu ya. Oleh karena itulah kerjasama para kaum tertabis dan juga kaum awam ini penting. Seperti yang dikatakan dokumen gereja kembali, yaitu dokumen kerjasama awam dan imam dalam pastoral. Dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan II, di antara berbagai aspek partisipasi kaum beriman yang tak ditabiskan dalam misi gereja, juga diutarakan kerjasama langsung dalam tugas-tugas para gembala. Apabila kebutuhan dan kebijaksanaan di dalam gereja menuntut para gembala sesuai dengan norma-norma hukum universal dapat mempercayakan beberapa jabatan dan peran kepada kaum awam dan juga kaum tertabis. Oleh karena itulah maka diundang kita semua untuk sungguh-sungguh hidup di dalam karya berpastoral, hidup di dalam misi gereja, sehingga dengan demikian maka kerjasama kaum awam dan kaum tertabis dapat terlaksana, gitu ya. Selanjutnya, peran keterlibatan awam dalam misi gereja dicantumkan juga dalam KHK, Kitab Hukum Kanonik nomor 224. Dikatakan, seperti semua orang beriman Kristiani yang berdasarkan baptisan dan penguatan ditugaskan oleh Allah sendiri untuk kerasulan. Kaum awam terikat kewajiban umum dan mempunyai hak baik secara perseorangan maupun tergabung dalam perserikatan. Untuk apa? Untuk mengusahakan agar warta ilahi keselamatan dikenal dan diterima oleh semua orang di seluruh dunia. Kewajiban itu semakin mendesak dalam keadaan-keadaan di mana Injil tidak dapat didengarkan dan Kristus tidak dapat dikenal orang selain lewat mereka. Dengan mewartakan, ya, kaum awam mewartakan pewartaan ilahi, sabda-sabda Allah, tentu saja misi gereja, yaitu sebagai karya keselamatan manusia, dapat tercapai. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa keterlibatan kaum awam sangat sungguh-sungguh dibutuhkan dan penting dalam mengemban misi gereja. Karena apa? Tentu saja panggilan semua orang Kristiani pertama-tama adalah mewartakan karya keselamatan dan belas kasih dari Allah. Dan berkat sakramen baptisan serta dikuatkan dalam sakramen krisma, maka semua orang Kristiani dalam hal ini juga kaum awam ikut terlibat dalam perkembangan gereja. Dengan demikianlah maka kaum awam yang melibatkan dalam misi gereja sungguh-sungguh dapat tercapai. Oleh sebab itu, sahabat misioner yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita perlu mengingat, mari kita menghidupi tugas Kristus ini dengan sungguh-sungguh, bekerja sama dengan kaum tertabis. Untuk apa? Membangun gereja dengan lebih baik lagi, sehingga keselamatan ilahi dapat tercapai. Demikianlah, sobat misioner yang terkasih, bagaimana awam sangat dibutuhkan di dalam gereja. Keterlibatan kaum awam dalam misi gereja sungguh-sungguh dibutuhkan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua sebagai orang-orang yang beriman untuk sungguh-sungguh melakukan karya, yaitu karya mewartakan Injil, karya mewartakan juga Allah yang berbelas kasih, dan juga kita sungguh-sungguh terlibat di dalam misi gereja. Apa yang gereja inginkan, mari kita sungguh bersama-sama membangun gereja dengan lebih baik. Demikian sobat misioner yang terkasih, Romo juga berdoa agar sobat misioner dipenuhi kelimpahan kasih sayang Tuhan, dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, sehingga dapat melibatkan diri dalam misi gereja. Semoga Tuhan memberkati sobat misioner sekalian. Tuhan memberkati dan sampai jumpa.